Selamat datang ke Flowmarathon English, teman-teman sekalian. Saya senang sekali untuk memulai lagi eh, berbicara lagi di YouTube ini karena saya sibuk sekali kerja penuh dan waktu membaca saya sudah sangat kurang sekali. Tapi saya tetap mempertahankan itu walaupun sedikit. Lebih baik daripada tidak membaca sama sekali, tidak mendengar diskusi-diskusi yang serius. Jadi tempat ini adalah tempat yang baik untuk saya untuk sebetulnya mengungkapkan pendapat dan menyatakan sesuatu yang saya suka untuk bicarakan. Uh, Sekarang saya bicara dalam bahasa Inggris. So I'm pleased to start again this conversation. Although it is only me alone in this room, this virtual room, but I'm pleased to start again. Uh, Talk about anything, a talk that is about anything I like to talk about. Uh, and tonight, I would like to talk about what I did today, what I have listened to, what kind of discussions that I already uh, put my ear on. So, and hopefully, this conversation will be useful to all of you. Um, so I put here the words kulababong. Kulababong. That's the word. That is the words from my local language, which means to sit together and converse over a topic, talk about a topic with others. That's kulababong. Atau dalam bahasa keren bahasa saya itu bermusyawarah. Ya. Jadi malam ini setelah makan malam saya mendengar diskusi di Bloomberg Tech. Jadi Bloomberg itu sebuah perusahaan Amerika yang berbasis di New York yang bergerak di bidang finance, keuangan, software, data, dan juga media companies. Di dalam video itu, saya tunjukkan ya. Jadi di dalam video itu CEO dari ASML diwawancarai dan diundang di Bloomberg, diundang dan diwawancarai. Dan situasi politik Belanda sebetulnya masih baik, tetapi karena the rise of right-wing politicians, ada ide bahwa kita harus mempertegas identitas kenegaraan kita dengan usaha untuk menyingkirkan yang lain, dan itu begitu mencemaskan juga perusahaan-perusahaan karena mereka butuh orang untuk bekerja, butuh talenta-talenta dari seluruh dunia untuk bekerja di perusahaan. Tetapi setelah mendengar salah satu perusahaan itu ASML itu stands for Advanced Semiconductor Material Lithography. Itu perusahaan berbasis di Belanda dan si CEO-nya namanya Christophe nama terakhir seperti bahasa Prancis ya, Christophe. Dan menarik dari diskusi ini, saya senang sekali mendengar mereka. Itu jadi Christophe di dalam diskusi ini dia mengangkat CEO dari ASML ini. Jadi ini perusahaan penting sekali untuk chips manufacturers ya. Yang digunakan di berbagai jenis alat elektronik, produksi transistors atau circuits. Jadi mereka ini supplier untuk I think world leading supplier untuk semiconductor industries, dan juga mereka punya photolithography machine itu satu-satunya yang dimiliki oleh ASML. Extreme ultraviolet lithography. Itu mesin itu hak ciptanya ASML, itu sangat penting sekali untuk produksi advanced chips itu. Kalau saya berbicara tentang chips, kamu jangan berpikir itu makanan ya. Itu berhubungan dengan dunia teknologi. Saya suka sekali dengan dunia teknologi dan software ya. Ini. Dan saya sendiri juga bekerja di sebuah perusahaan, karena itu saya sangat suka sekali juga berbicara tentang ekonomi, bisnis, bagaimana dia berkembang, dan juga jadi Christophe itu CEO dari ASML ini dia
satu poin humanistik yang penting itu dia berbicara tentang bagaimana relasi antara negara dan bisnis ya. Sekalipun tidak hanya di Belanda tapi juga di beberapa negara di Eropa itu tantangan untuk demokrasi sekarang kan adalah kemunculan uh, politik sayap kanan ini yang mulai dengan retorika imigran dan juga retorika uh, nasionalisme yang begitu kuat. Jadi dia katakan bahwa uh, hubungan kami dengan negara, mengatakan perusahaannya, itu adalah kita duduk bersama dan saling mendengarkan. Jadi kita mau supaya bisnis di dalam sebuah negara itu industri, manufaktur, pabrik-pabrik berjalan dengan baik, negara uh, dan pihak bisnis duduk bersama dan saling mengajukan pertanyaan apa yang baik untuk kami, baik juga untuk negara juga, dan apa yang versi baik untuk negara, baik untuk perusahaan juga supaya dia bisa ini berjalan karena itu penggerak ekonomi negara ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak yang hidup di dalam sebuah negara mereka itu penggerak ekonomi karena mereka ada kapital dan mereka membuka lapangan pekerjaan untuk orang bekerja. Orang bekerja itu menerima gaji dan mereka memberikan pajak pada negara pula. Jadi itu jadi ekonomi besar itu ditandai dengan perusahaan-perusahaan internasional ya. Amerika punya perusahaan internasional banyak. Salah satu misalnya Johnson dan Johnson yang saya lihat sekarang dan juga Jerman punya perusahaan industri mobil itu Volkswagen dan banyak sekali negara-negara lain yang dengan perusahaan-perusahaan internasional. Jadi itu kita bisa mengukur kekuatan kapital sebuah negara dari expansionism perusahaan yang dibentuk di negara asalnya dan berkiprah di luar karena mereka mau expand pengaruhnya. Lalu di saat mendengarkan itu, saya membayangkan juga untuk Nusa Tenggara Timur, provinsi di mana saya berasal ya. Jadi itu pesan yang penting dari CEO ASML itu bahwa yang pertama itu dia tekankan talenta ya. Dari yang kerja di perusahaan itu banyak talenta dari berbagai negara, engineers, software developers, dan tentu para pekerja di manufaktur floor itu mereka juga turut memberikan sumbangan untuk lalu kritik Michael Sandel yang paling penting itu yang saya ingat tiba-tiba itu bahwa itu waktu itu dia bicara tentang apa yang uang tidak bisa beli ya itu morality ya itu morality uang tidak bisa beli itu dia dia bilang pertumbuhan ekonomi perkembangan dunia global saat ini itu kita benar kita mengenal banyak perusahaan-perusahaan besar tapi ketika mereka memproduksi barang tertentu yang akan dijual itu barang itu dengan level perusahaan itu menurut dia untuk mengangkat harga dan martabat para pekerja di dalam label itu juga menyebut nama mereka juga yang produksi itu. Jadi tentang ekonomi, tentang perusahaan dan tentang bagaimana sebuah negara itu bisa bertumbuh diukur dari konstelasi perusahaan dan perkembangan ekonomi yang tertata rapi itu membuat saya untuk memikir tentang provinsi saya berasal ya, provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Karena itu saya mulai dan karena itu saya membayangkan bahwa pemilihan gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur semakin dekat. Kalau saya tidak salah itu tanggal 27 November. Maafkan kalau saya salah ya. Dan siapa saja yang memimpin provinsi Nusa Tenggara Timur, harapan saya itu adalah mereka memiliki keberanian untuk memberantas korupsi. Artinya mereka terlibat dalam
artinya mereka terpilih menjadi pemimpin, tetapi mereka punya keberanian untuk mengubah kultur politik yang sudah lama dibangun, yang memberikan kewenangan dan kebebasan untuk para politisinya korup, atau para pemimpinnya korup, atau memiliki ketegasan untuk mengatasi siapa saja yang terlibat korupsi. Dan pikiran saya untuk Nusa Tenggara Timur sebetulnya, jadi dari ketiga calon ini, siapa saja yang terpilih, harapan saya itu adalah mereka juga memiliki perhatian di dalam membangun ekonomi, ya. Kalau kita lihat di dalam penelitian yang serius itu, misalnya Bart Barenschot itu Dutch political scientist yang cukup terkenal juga, dia katakan bahwa Indonesia itu masih masuk di dalam state dependent economy. Jadi kita punya ekonomi itu masih ekonomi negara, ya. Banyak orang yang di-employed itu bekerja di institusi-institusi sekolah, institusi pemerintahan, institusi kesehatan, dan kita belum memiliki progresif perusahaan-perusahaan dan bisnis di mana mereka hadir di wilayah itu untuk menyiapkan lapangan pekerjaan yang cukup banyak untuk karena di provinsi kita hanya orang-orang yang punya pekerjaan yang dapat gaji, kan, sementara masih ada banyak anak-anak muda, masih banyak orang yang sedang mencari kerja karena kita belum memiliki progresivitas di dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu dari pengalaman internasional yang saya sharingkan, saya punya pengalaman sedikit, tapi saya sharingkan itu. Jadi bagaimana kalau pemerintah provinsi, bagaimana kalau pemerintah provinsi mereka jadi untuk mendatangkan sebuah perusahaan internasional atau perusahaan internasional yang ada juga di wilayah lain untuk bisa beroperasi di wilayah kita, karena kedatangan sebuah perusahaan itu kedatangan kapital, ya, dan juga kedatangan membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Karena misalnya situasi ekonomi Belanda, ya, kenapa negara-negara Eropa itu membutuhkan orang banyak sekali untuk bekerja, ya, karena mereka butuh tenaga kerja. Karena surplus perusahaan itu tak terbendung. Dan pengalaman saya kerja di perusahaan, banyak perusahaan saya sudah menjadi bagian di dalamnya, itu perusahaan-perusahaan itu mereka melatih para pekerja itu di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi yang tugas yang pertama itu adalah menyiapkan kita punya workforce itu. Ini workforce itu, ya, kekuatan tenaga kerja itu. Jadi itu catatan lanjutnya itu pemerintah provinsi punya orientasi mengundang bisnis-bisnis internasional, mengundang perusahaan-perusahaan internasional datang ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita melihat kedekatan internasional Australia dan juga East Timor Leste. Yang perlu kita siapkan itu adalah infrastruktur hukum dan juga kejelasan kita dalam mengatur stabilitas lingkungan. Kalau kita misalnya di wilayah ini kita mau mengundang perusahaan untuk membangun sites atau lokasinya di sini, ini struktur hukum yang kita bangun. Kamu datang bekerja di sini, membangun di sini, tetapi dengan perhatian bahwa kamu akan mempekerjakan orang-orang dari sini. Tidak boleh membawa orang-orang sendiri, harus mempekerjakan orang-orang di sini. Sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan boleh bertumbuh dari ekonomi itu. Dan juga perusahaan itu diikat dengan sebuah aturan lingkungan yang kuat, ya. Jadi perusahaan itu datang, perusahaan apa saja datang, ini struktur hukum kami punya, kamu harus patuhi. Jadi kebersihan air itu harus dijaga, kebersihan udara itu harus dijaga, dan itu
um, itu butuh international mindset, butuh international mindset untuk membangun ekonomi regional. Jadi ekonomi itu sangat penting, flow of capital itu sangat penting. Kalau kapital itu tersenter pada beberapa orang, itu kita akan lihat the gap antara yang kaya dan yang miskin. Jadi siapa saja yang punya kapital, dia harus mengembangkan itu supaya dia bisa akumulasi, tapi juga flow of capital itu terdistribusi ke semua orang dengan kreativitas, misalnya membangun startup bisnis, mempekerjakan orang dan menggajikan orang itu. Jadi dari pengalaman bahwa um, orang-orang tidak perlu sekolah khusus untuk um, untuk untuk hal-hal praktis perusahaan-perusahaan manufaktur atau perusahaan-perusahaan yang lain yang beroperasi, yang direncanakan kalau kalau siapa yang terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa membangun relasi internasional itu. Kita menyiapkan sekian tenaga kerja dengan kadar pendidikan seperti ini, kita menyiapkan lahan untuk perusahaan itu, kita menyiapkan struktur hukum yang bagus dan komitmen lingkungan yang kuat. Kalau itu sudah disiapkan dengan bagus, saya kira ini sebuah progress international mindset yang kita bisa kembangkan di kita punya wilayah. Lalu itu diimbangi dengan sebuah usaha untuk strengthen itu kita punya infrastruktur pendidikan. Jadikanlah universitas-universitas di Nusa Tenggara Timur sebagai universitas yang menarik perhatian mahasiswa-mahasiswa dari pulau-pulau lain. Jadi kalau pemerintah provinsi punya komitmen seperti itu sebetulnya komitmen itu sebetulnya yang pertama menguntungkan kita secara internal bahwa mutu pendidikan Nusa Tenggara Timur bisa berubah, didongkrak dengan sebuah komitmen serius, komitmen anggaran untuk memberikan anggaran kepada universitas-universitas mengembangkan penelitian dan development. Di sini di perusahaan-perusahaan internasional itu ada di samping perusahaan itu ada research dan development. Karena itu selalu terarah. Jadi ada penemuan baru itu menjadi keuntungan untuk perusahaan. Jadi research and development dan itu saya bayangkan bahwa kita bisa punya komitmen itu untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi pendidikan yang kuat, kita menarik perhatian mahasiswa dari luar belajar ke Nusa Tenggara Timur. Karena kedatangan mahasiswa dari luar belajar ke Nusa Tenggara Timur itu juga sebuah kesempatan ekonomis juga kan. Orang membuka kos, banyak ekonomi kecil yang bertumbuh dan itu meningkatkan mutu pendidikan universitas. Saya omong universitas, mutu pendidikan universitas memiliki kompleksitas pengaruh positif. Ini. Jadi yang pertama itu harapan saya bisa terpilih menjadi gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan internasional yang bisa datang untuk menyiapkan lapangan pekerjaan, tapi kita sendiri menyiapkan sebuah struktur hukum, komitmen lingkungan, dan komitmen lokal yang sangat kuat. Saya kira itu bisa. Jadi kita belajar untuk berbisnis dan berekonomi yang tidak harus dependen secara terus-menerus kepada negara, tapi ada perusahaan-perusahaan yang bisa bertumbuh di wilayah itu. Yang ketiga, kita meningkatkan mutu pendidikan universitas tentunya. Jadi anggaran yang sekian untuk memonitor pertumbuhan dan penelitian di universitas, yang mana output dari universitas itu menjadi kekuatan kerja. Bahwa mereka dibentuk dengan bagus. Kalau terjun ke dalam dunia perusahaan, mereka bisa dengan cepat belajar dengan kadar pendidikan bachelor thinking level, master thinking level semuanya. Jadi itu harapan saya.
saya juga mau katakan bahwa uh, tiga kandidat untuk calon gubernur Provinsi Tenggara Timur ini, ada satu kandidat yang sangat mencolok ya, itu kandidat nomor 2, di mana didukung oleh banyak sekali partai yang dominan, partai sekarang yang mendukung pemerintahan yang sekarang. Dan yang menarik dari nomor urut 1 itu adalah bahwa ia digandeng oleh perempuan. Karena kita datang dari kebudayaan yang sangat patriarkal, itu sebuah nuansa yang baru ya. Dan uh, uh, jadi sekarang saya mau masuk ke dalam interpretasi politik yang saya sebut sebagai refleksi sendiri ya. Jadi waktu Jokowi terpilih pertama kali dan yang kedua kali terpilih menjadi presiden di negara kita, harapan saya itu adalah dia menjadi contoh untuk siapa saja yang berangkat dari wilayah akar rumput, dia bisa menjadi presiden. Tidak harus dia adalah bekas-bekas tokoh-tokoh yang diuntungkan dari lebih dari 30 tahun Soeharto menjajah negara Indonesia. Jadi dia bisa membuka contoh itu untuk memberikan jalan bahwa kalau engkau memimpin dari RT, desa, kabupaten, memimpin dengan baik, itu engkau bisa menjadi presiden, memimpin seluruh wilayah yang sangat luas itu. Tapi harapan itu sirna sebetulnya. Harapan saya itu sirna karena toh pada akhirnya Jokowi tidak mendukung kandidat-kandidat yang datang dari semangat akar rumput itu. Karena itu kita melihat jadi hemat saya itu adalah politik national politics itu bisa juga harus dipengaruhi oleh regional politics. Kemunculan figur-figur seperti Risma, Ganjar, kemunculan figur-figur yang sudah itu testable ya di tingkat regional, mereka bisa maju sama seperti jalan yang Jokowi ambil di tingkat nasional. Itu memberikan warna politik yang baru, bahwa politik kita tidak hanya yang national determines semua yang terjadi pada tingkat sub level nasional, tapi kita bisa membalikan itu, bahwa apa yang terjadi pada tingkat regional dia turut membawa pengaruh positif terhadap tingkat nasional. Jadi itu piramida politik bisa dibalikan kalau kita punya komitmen untuk menciptakan sebuah warna baru politik itu, bahwa untuk menjadi presiden, memimpin negeri ini, engkau tidak harus ketua partai, engkau tidak harus engkau tidak harus membangun kroni-kroni yang kuat dengan orang-orang yang mendukungmu dengan kekuatan kapitalnya itu. Jadi kalau kita lihat peta kandidat gubernur Provinsi Tenggara Timur, tentu nomor urut 2 itu didukung oleh banyak partai-partai besar. Tetapi partai-partai besar yang mendukung nomor urut 2 ini adalah partai-partai yang masuk dalam arena kritik saya kan, bahwa terpilihnya Prabowo dan terpilihnya Presiden Jokowi sebelum Prabowo itu, dan Jokowi membantu Prabowo untuk menang dalam Pilpres kemarin, itu sebuah bukan persekongkolan, tapi sebuah game yang sangat menggemparkan. Saat kita tahu bahwa arah Jokowi adalah bukan mendukung kemunculan pemimpin regional seperti Ganjar dan misalnya Risma, kalau dia Nusa Tenggara Timur belum sanggup memproduksi pemimpin regional
yang memiliki pengaruh melintasi batas region Nusa Tenggara Timur itu. Dan ini saatnya kita memilih pemimpin siapa yang bisa membuka kacamata politik nasional bahwa toh provinsi ini bisa menciptakan figur untuk bisa melangkah maju di luar batas regional. Dan dari 3 kandidat, saya tidak memberikan evaluasi kiprah karena saya evaluasi personal atau kiprah politik. Karena saya tinggal di Belanda, saya jauh sekali dari Nusa Tenggara Timur, sudah bertahun-tahun tidak berkecimpung di dalam membiarkan pengetahuan-pengetahuan regional politics itu. Tetapi yang pertama sekali itu untuk menghasilkan sebuah pemimpin itu ia bukan dibesarkan oleh partai. Ya, bukan menjadi besar karena partai-partai besar yang mendukung dia. Jadi Prabowo banyak partai besar mendukung dia dan bahkan ada 3 partai yang sebelumnya rival sekarang sudah mendukung. Misalnya kalau saya tidak salah itu Nasdem dan juga Partai Persatuan Pembangunan dan juga Perindo sekarang masuk dalam dukungan untuk tentu dari komposisi menteri partai-partai yang dengan kandidat terbanyak adalah Gerindra dan Golkar. Tetapi hemat saya itu adalah bahwa pemimpin politik, pemimpin rakyat, dia harus menjadi pemimpin rakyat, bukan saat dia terpilih. Pertama yang menjadi ingatan dia adalah dia memperhatikan partai-partai yang mendukungnya. Karena menurut pandangan para ahli, dengan komposisi menteri sekarang Prabowo itu, Prabowo mengambil tokoh-tokoh lama misalnya Sri Mulyani, pembacaannya bahwa dia memang tidak mau kehilangan apa yang sudah dibangun sebelumnya. Dengan kebanyakan dia memilih tokoh-tokoh baru di dalam pembantu dia sendiri, para menteri. Dan komposisi itu adalah sebetulnya politik balas budi, membalas partai-partai yang sudah berjuang besar untuk membantu dia dalam kemenangan ini. Jadi itu catatan saya. Menjadi seorang pemimpin saat Anda terpilih, pikiran pertama Anda yang muncul itu bukan partai yang mendukung Anda, tapi rakyat yang memilih. Jadi itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, jadi Jokowi jadi harapan kita akan Indonesia baru itu sebetulnya hilang atau mati setelah Jokowi pada akhirnya berteman dengan tokoh-tokoh lama di istana. Kalau kita membaca tulisan di Kompas kemarin oleh salah satu pengajar di Universitas Leiden, itu analisa yang menarik sekali bahwa di tengah pembangunan koalisi elit pemerintahan yang begitu kuat tidak didukung juga oleh pertumbuhan kelas menengah, kelompok kelas menengah yang bisa memberikan counter voice terhadap pembangunan elitisme ini. Jadi kita ada elitisme politik, elit politik, mereka membangun kelompok elitisme sendiri. Dia mesti ada suara oposisi yang tidak harus adalah partai-partai grup partai yang lain, tapi juga dari kelompok kelas menengah. Mereka yang punya kapital, akses ke pendidikan yang tinggi, mereka bisa membangun kekuatan itu. Di dalam sejarah beberapa tahun terakhir ini kita ada seperti kelompok tandingan, saya lupa namanya. Itu contoh yang bagus. Kemunculan kelas menengah bisa bangkit berdiri untuk menunjukkan bahwa mereka ada di dalam senario pembentukan elitisme, elit politik
yang sekarang sedang dibangun. Jadi catatan yang kedua itu adalah politik politik balas budi, klien dan patron, relasi klien dan patron, patronase politik, dan itu sebetulnya kalau di dalam penelitian terbaru itu sudah ada penerimaan bahwa itu sudah dilihat sebagai bagian dari demokrasi Indonesia. Karena itu tokoh seperti misalnya salah satu peneliti dari saya lupa namanya, itu dia mengatakan bahwa kata demokrasi di Indonesia itu sudah di hijacked. Tidak lagi sama dalam pandangan demokrasi dalam konsepsi Western liberal democracy, tidak. Ini jadi hemat saya, siapa saja pemimpin Nusa Tenggara Timur akan terpilih, jadi Bapak Yohanes Franciscus Lema dan juga Ibu Jane Natalia Suryanto, lalu Bapak Melkiades Lakalena dan Bapak Yohanes Asadoma dan juga Simon Petrus Kamiasi dan Adrianus Garu. Tiga tokoh ini itu menjadi tantangan untuk kita untuk memilih di dalam dua kritik saya yang saya berikan itu. Nanti setelah ini saya menyatakan terbuka di Facebook siapa yang saya mendukung, terbuka seterusnya. Jadi ya, berbicara politik itu sangat rumit, sangat rumit. Karena di dalamnya ada kompleksitas jaringan relasi, interpretasi dan pembangunan struktur dan sistem yang terbentuk di dalamnya. Jadi tapi tetap sebagai kelompok sebagai citizenship, sebagai citizens di dalam tanggung jawab citizenship kita mesti kritis menganalisa. Kira-kira model politik yang ditawarkan oleh elit politik, apakah ia sejalan dengan model politik yang kita bayangkan? Karena itu pemilihan gubernur Provinsi Tenggara Timur di dalam beberapa minggu mendatang itu sangat penting untuk menentukan arah provinsi kita dengan figur-figur yang punya bayangan akan komitmen untuk memberantas korupsi, memiliki mindset internationals mindset, dan yang sebetulnya para pemilih akan menilai sendiri mereka punya track recordnya, mereka punya track record rekam jejak selama ini. Jadi itu hanya sharing singkat dari saya, dan selamat mendengar, dan saya akan menyampaikan terbuka siapa yang saya akan pilih.